Kitab Yehezkiel. 10 tahun sebelum kehancuran Yerusalem dan Kenisah, Nebukadnezar membawa sekelompok besar orang Ibrani ke Babel. Salah seorang di antara mereka adalah imam muda yang bernama Yehezkiel. Di Babel, Yehezkiel dipanggil menjadi nabi. Tuhan meminta dia untuk mengingatkan umatnya bahwa Yerusalem dan Kenisah akan dihancurkan dengan segera. Sesudah itu Allah meminta Yehezkiel menyemangati umat itu agar memandang masa depan dengan penuh harapan. Mereka mungkin berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka tatkala Kenisah dihancurkan. Sebaliknya, Allah sangat mencintai mereka dan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Aku hidup sebagai orang buangan di tepi sungai Kebar ketika langit terbuka dan aku melihat penglihatan dari Allah. Dari utara angin badai bertiup dengan awan yang tebal dan api yang bernyala-nyala, yang membuat segala sesuatu bersinar di segala penjuru. Di tengah-tengah api tampaklah 4 binatang. Masing-masing binatang itu mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Keempatnya memiliki muka manusia di bagian depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di bagian belakang. 2 sayap dari setiap binatang itu saling menyentuh dan 2 lainnya menutupi tubuh mereka. Binatang-binatang itu menyerupai bara api yang menyala, seperti obor yang bernyala. Api yang bersinar bergerak-gerak di antara mereka dan cahaya keluar dari api itu. Binatang-binatang itu tampak seperti kilat ketika mereka bergerak ke sana kemari. Ketika aku mengawasi binatang-binatang itu, di samping keempat makhluk itu, aku melihat sebuah roda di tanah. Ketika binatang-binatang itu bergerak, roda itu bergerak di samping mereka. Dan ketika binatang-binatang itu terangkat dari tanah, roda-roda itu juga turut terangkat. Aku mendengar bunyi dari sayap-sayapnya ketika mereka bergerak. Bunyi itu seperti bunyi laut yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, bunyi yang keras seperti suara seorang perwira. Di langit, di atas kepala mereka ada yang menyerupai tahta dan ada sosok yang menyerupai manusia. Dari pinggangnya ke atas tampak seperti suasa mengkilat, dan ini tampak menyerupai api. Dari pinggangnya ke bawah tampak seperti api, menyinarkan cahaya ke sekelilingnya yang menyerupai pelangi. Demikianlah bagaimana kemuliaan Tuhan tampak kepadaku. Dalam penglihatan itu, aku sujud menyembahnya. Kemudian aku mendengar suara yang berkata kepadaku, "Bangunlah hai anak manusia, aku hendak berbicara dengan engkau." Ketika ia berbicara, roh memenuhi diriku dan menegakkan kakiku, maka aku mendengarkan dia. Ia berkata kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada umat Israel. Mereka dan leluhur mereka telah berdosa terhadapku hingga hari ini. Mengenai engkau, anak manusia, engkau jangan takut dengan kata-kata mereka, meskipun para pemberontak berada di dekatmu." Demikian saudara-saudariku, pengantar dan sejarah singkat hal-hal yang menarik dari kitab Yehezkiel. Mari kita belajar dari Yehezkiel agar semangat hidupnya, semangat kenabiannya juga hidup di dalam
diri kita di zaman ini. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.